Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi jammalal wujuda biijadi hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akramal khalqi wa safwatal alamin wa arsalahu bil huda wa dinil haqq rahmatan lil awwalin wal akhirin wa nasarahu bil mujizati allati a'jazatil kafirin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah tauhidan wa imana syahadatan takunu li sahidiha fil akhirati amana wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu yakasiru asnama wa yahdimu awsama wa yad'u ila tauhid sirra wa i'lana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina kanu lahu 'alal haqq ansaran wa a'wana. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan mentaatinya. Semua perintah-perintahnya wajib kita laksanakan dengan sepenuh hati. Begitu pula semua larangannya wajib kita jauhi. Apabila yang demikian itu dapat kita laksanakan, ada harapan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang selalu bertakwa, karena semulia-mulia orang di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, adapun judul khutbah kita pada Jumat ini yaitu mengapa kita harus memperingati Maulid atau kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda orang yang bertakwa adalah orang yang mau menghormati masa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang kebetulan masih dalam suasana memperingati hari kelahiran beliau. Maka sudah sepantasnya bila mana dalam saat-saat seperti ini kita berkiprah, bila mana berkiprah memperingatinya dalam berbagai bentuk kegiatan yang dapat mencerminkan kecintaan itu kepada beliau. Oleh kerana itu, pada setiap bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, di mana orang-orang menyelenggarakan perayaan dalam berbagai bentuk kegiatan untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan agar dicatat sebagai orang yang bakal mendapat syafaat atau pertolongan dari beliau, atau digolongkan sebagai orang yang menghidupkan agama Islam, dan juga dengan harapan agar kelak kalau mati nanti masih dalam keadaan tetap beriman. Kita bertanya, apa sebabnya hari kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti diperingati setiap tahun? Sudah barang tentu peringatan Maulidiyah yang kita selenggarakan setiap bulan Rabiul Awal itu mempunyai beberapa tujuan dan faedah. Di antaranya adalah, pertama, untuk menambah rasa kecintaan atau mahabbah kepada Rasulullah SAW. Sebagai orang Islam, maka mencintai Nabi Muhammad SAW adalah suatu kewajiban. Bahkan bukan hanya kepada beliau saja, melainkan juga kepada keluarga dan para sahabatnya kita wajib mencintai, melebihi dari kecintaan kita kepada diri kita sendiri.
dan keluarga kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, tidaklah sempurna iman seseorang dari kalian sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan peringatan dengan jelas bahwa kita wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dari rasa cinta kita kepada anak, orang tua, dan kepada seluruh manusia. Maka belum sempurna iman seseorang apabila ia lebih mencintai anak atau orang tua daripada mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun salah satu cara untuk melahirkan rasa mahabbah kepada beliau antara lain ikut memperingati hari kelahiran beliau dengan berbagai kegiatan keagamaan sebagaimana lazimnya, seperti menyelenggarakan pengajian umum atau ceramah, mengadakan hitanan masal dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan pada bulan Rabiul Awal dengan niat mengagungkan dan menghormati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara-cara seperti ini atau yang lainnya. Insya Allah rasa cinta kepada beliau semakin bertambah. Yang kedua, untuk menambahkan kesadaran meniru segala perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umat Muhammad harus bisa mengikuti perilaku yang telah diteladankan oleh beliau. Semua tingkah laku kita sehari-hari harus meniru apa yang telah dilakukan beliau. Memang kadang-kadang kita merasa enggan untuk mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh beliau, lalu menggantikannya dengan perilaku yang tidak bersumber dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam diri kita kadangkala timbul perasaan dan anggapan bahwa apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ketinggalan zaman, kolot dan ortodoks. Padahal jika kita mau menyadari, maka sesungguhnya ajaran beliau itulah yang paling baik, maju dan sesuai dengan kepribadian manusia yang berbudaya. Sebab apa saja yang beliau lakukan semuanya berdasarkan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau sebagai pusat dan sumber dari semua teladan yang baik. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa zakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Ayat di atas memberi pelajaran bagi kita semua bahwa hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang patut dijadikan teladan, bukan yang lainnya, baik teladan dari segi ibadah maupun dalam segi muamalah. Yang ketiga, sebagai media untuk menyiarkan Islam, peringatan Maulidiyah yang diselenggarakan di sekolah-sekolah, masjid-masjid, musala dengan bentuk dan acaranya yang berbeda-beda merupakan media dakwah untuk menyiarkan agama Islam. Orang-orang awam yang sebelumnya belum mengenal Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya menjadi mengerti setelah berkali-kali mendengarkan uraian Maulid Nabi. Ini berarti bahwa di dalam memperingati hari kelahiran beliau, kita memperoleh dua pahala, yaitu pahala karena mencintai beliau dan pahala karena bisa berdakwah, mengajak orang untuk berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, akhirnya
dalam kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua, marilah kita senantiasa mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab salah satu tanda orang itu mencintai Allah adalah mengikuti semua petunjuk beliau. Firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warhamhu anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahillazi ja'ala taqwa libasas salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarafin bisidqil yaqin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lazimus salata ala khairi khalqihi alaihi salatu wassalam. Faqad amarakumullahu bidzalika irsyadan wa ta'liman wa ijlalan liqadri nabiyhi wa ta'zima. Faqad qala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil awwah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Waradallahumma an ashabihi Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sairi ashabi nabiyyika ajma'in wa anit tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana Allahumma ansur juyushal muslimin wa asakiral muwahhidin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bar ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum.
was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimis salam.